Oke, setelah kita tadi belajar contoh penyusunan anggaran penjualan, sekarang saya akan memberikan contoh lagi untuk penyusunan anggaran penjualan. Di sini ada PT Avi ingin membuat anggaran penjualan untuk tahun 2021. Untuk menaksir penjualan tahun 2021, perusahaan menggunakan pendekatan market share dengan rata-rata market share 3 tahun lalu. Jadi penjualan perusahaan tahun 2021 diprediksi menggunakan rata-rata market share 3 tahun sebelumnya, berarti market share tahun 2018, 2019, dan 2020. Sementara permintaan industri tahun 2021 diprediksi dengan menggunakan pendekatan kuadrat terkecil. Jadi pendekatan industri itu akan menggunakan semua data ini tapi menggunakan metode least square. Data penjualannya untuk tahun 2016 sampai 2020 disajikan pada tabel 1 yang ini ya. Lalu PT Avi memasarkan produknya di Jawa dan Sumatera dengan perbandingan 60% banding 40%. Jadi 60% di Jawa, 40% di Sumatera. Berdasarkan pengalaman, pola penjualan produk ditetapkan sesuai dengan tabel 2 dan harga jualnya pada tabel 3. Kita lihat. Nah, ini dia. Jadi di sini PT Avi membuat anggarannya itu untuk bulan Januari, Februari, Maret, lalu menjadi triwulan 2, triwulan 3, dan triwulan 4. Nah, ini kita ikutin aja ya format periodenya seperti ini ya. Tapi sebenarnya sih lebih baik kalau periodenya itu konsisten, kalau bulan dalam bulan, kalau triwulan dalam triwulan. Ini kita ikutin dulu aja seperti ini. Ini untuk wilayahnya, ini di Jawa, ini persentasenya seperti ini di Sumatera seperti ini. Lalu ini tabel 3 adalah harga jualnya. Untuk harga jual ternyata ada kenaikan di semester 2, yaitu dinaikkan 20% dari harga semester 1, dan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera ada perbedaan harga jual. Anda diminta untuk menghitung taksiran penjualan, dan yang kedua menyusun anggaran penjualan. Sekarang kita masuk dulu untuk menghitung taksiran penjualan tahun 2021. Kita ke Excel terlebih dahulu. Oke, ini dia. Disebutkan bahwa untuk menaksir permintaan industri itu mengikuti least square ya. Di sini. Ini berarti Y-nya, variabel Y-nya, ini variabel X-nya. Nah, untuk variabel X menggunakan metode least square, kita membuat agar jumlah X-nya itu sama dengan 0. Berarti kita ambil dulu tahun di tengahnya sebagai tahun dasar. Ini tahun 2017 ya, di tengah-tengahnya berarti ini ada 0. Yang lainnya berarti sama dengan tahun 2016 adalah setahun sebelum 2017, berarti dikurangi 1 dan seterusnya ya. Ini berarti setahun plus tahun dasar dan seterusnya. Nah, kita jumlahkan. Apakah benar 0? Benar ya, 0. Lalu kita butuh X kuadrat untuk menghitung persamaan garis, untuk menghitung tren menggunakan least square ya, X kuadrat. Lalu selain X kuadrat kita butuh X dikali Y, sama dengan X dikali Y. Ini Y-nya. Nah, kita copy ke bawah. Nah, ini kita butuh jumlahnya ya. Ini juga kita butuh jumlahnya. Nah, sekarang A sama dengan jumlah Y bagi N. Jumlah Y bagi N. N-nya ada berapa? Kita punya data 5 tahun, berarti N-nya 5. Lalu untuk B-nya, B itu adalah jumlah XY dibagi dengan jumlah X kuadrat. Nah, berarti persamaannya sekarang Y sama dengan A plus BX. A-nya 34340, B-nya 1070. Lalu untuk penjualan tahun 2021, X-nya itu ada berapa? X-nya adalah setahun setelah tahun 2009. Sebentar, ini 2000 datanya sampai 2019 atau 2020 ya, kita cek dulu. 2016, 2017, 18, 19, 20, 32150 dan terakhir 36450. Oh, ini salah ya, harusnya ini adalah 2016. Oke.
atas tadi 2016 nih harusnya. 2021 itu adalah setahun setelah 2020, berarti X-nya sama dengan 3. Y tahun 2021 adalah A plus B dikalikan dengan X. X-nya adalah 3 karena setahun dari plus 2. 3. Nah, kita udah dapat taksiran permintaan industrinya adalah 37550. Nah, sekarang disebutkan bahwa market share-nya itu yang digunakan untuk menaksir penjualan perusahaan itu adalah market share 3 tahun ke belakang, berarti tahun 2018, 2019, 2020. Kita cari dulu market share-nya. Market share sama dengan penjualan kita dibagi dengan permintaan industri. Boleh desimal, boleh persentase. Nah, berarti karena kita butuhnya rata-rata 3 tahun sebelumnya, berarti kita hanya ambil di 3 tahun ini saja. Nah, jadi ini adalah untuk industri tahun 2021. Sementara untuk PT AFI ini industri. Lalu untuk PT AFI sendiri perusahaannya, Y tahun 2021 atau penjualan tahun 2021 diprediksi market share-nya 9,13% dikali dengan permintaan industrinya diprediksi 37550. Nah, ini ada taksiran penjualan kita. Nah, untuk di soal sendiri itu tidak disebutkan ya untuk pembulatan unitnya apakah dalam ribuan ataupun dalam ratusan di sini. Tapi di sini karena unit penjualan nggak mungkin dalam bentuk koma, berarti kita buletin aja ya. Kita buletin 3430 saja. Oke, jadi kita udah bisa menaksirkan penjualan PT AFI tahun 2021 adalah sebesar 3430 unit. Berarti sudah bisa menjawab ini ya, taksiran penjualannya. Nah, lalu sekarang pertanyaan selanjutnya adalah susunlah anggaran penjualan berdasarkan waktu dan wilayah penjualan. Kita lihat ya, ini waktunya. Waktunya berarti beda-beda tiap bulan itu dan triwulan itu ada perbedaan jumlah persentase penjualan, dan di daerah Jawa dan Sumatera juga ada perbedaan persentase penjualan di mana Jawa 60% dan 40% itu dijual di Sumatera. Kita buat dulu di Excel. Ini kita copy dulu, ini penjualannya ya. Nah, setelah penjualan berarti karena produknya cuma satu, yang berbeda adalah daerah penjualannya, berarti kita bagi di sini ada di Jawa dan ada di Sumatera. Nah, untuk Jawa ada data kuantitas, ada data price, ini totalnya. Ini juga seperti itu, kuantitas, harga, dan jumlah. Nah, pertama untuk memudahkan kita cari dulu nih total untuk penjualan di Jawa itu berapa persen. Boleh ditaruh di sini aja ya untuk memudahkan, yaitu kan 60%. Sementara di Jawa Sumatera itu 40%. Ini untuk daerah Jawa itu 60% dikali dengan total penjualan. Sumatera itu berarti 40% dikali dengan total penjualannya. Nah, ini patokan kita ya. Untuk Jawa total penjualannya 2058 dan Sumatera total penjualannya 1372. Nah, untuk bulan Januari itu ini dia persentasenya 8%, berarti dikali dengan jumlah penjualan di Jawa yaitu 2058. Kita kunci. Oke, kita drag ke bawah. Nah, kalau untuk di daerah Sumatera
Kita ini dulu ya, biar kelihatan kepisah dulu antara Sumatera sama Jawa. Untuk daerah Sumatera itu berarti kuantitasnya mengikuti yang di sini. Ini dikalikan dengan total penjualan di Sumatera adalah ini, kita kunci. Oke, lalu drag ke bawah. Untuk harga, kita lihat harga ya. Di Sumatera itu 700.000 untuk semester 1. Semester 1 itu berarti 700.000. Semester 1 itu dia mulai dari Januari, Februari, Maret dan triwulan 2 ya. Berarti sampai di sini 700.000. Dan di semester kedua ada kenaikan 20% dari harga semester 1. Berarti di sini harganya adalah harga semester 1 dikali 1 plus 20% karena ada kenaikan 20%. Ini dia. Nah, ini harganya untuk di Sumatera harganya adalah 800.000. Berarti di sini kita copy 800.000 atau sama dengan di sini boleh sama dengan 400.000. Nah, ini juga sebenarnya boleh sama dengan 700.000. Nah, ini berarti sama dengan, mending semuanya dalam formula ya, jadi kalau berubah satu nanti berubah semuanya. Nah, ini kita bisa copy ke bulan Februari karena dalam bentuk formula, jadi kita bisa copy. Lalu ini kuantitas dikali dengan produksinya, kita copy. Ini juga bisa kita copy ke samping. Nah, kita jumlahkan. Ini bisa kita jumlahkan. Oh, sorry. Ini juga ikut naik 20% ya, padahal dia semester 2 itu harganya sama. Berarti ini kita sama dengan, ini juga sama dengan. Ini kita bisa copy. Ini adalah penjualan di Jawa untuk Januari dalam bentuk unit, dalam bentuk rupiah totalnya di sini ya. Ini penjualan di Sumatera bulan Januari, ini unitnya, ini rupiahnya di sini. Jadi kalau total penjualannya, terus sama dengan jumlah penjualan di Jawa ditambah dengan jumlah penjualan di Sumatera. Ini kita tambahkan. Ini kalau misalnya mau dilapikan boleh ya. Ini kita lihat, ini boleh kita klik untuk daerah Jawa. Ini kita cut aja ke atas biar rapi. Nah, ini juga untuk daerah Sumatera. Ini kita cut supaya rapi. Ini bisa kita boleh kita rapikan ke total. Oke, sampai di sini berarti kita sudah menjawab semua pertanyaan di soal. Taksiran penjualan unitnya sudah. Lalu susunan anggaran penjualannya berdasarkan waktu. Jadi kita bedakan per Januari, Februari, Maret, triwulan 2, triwulan 3 dan triwulan 4. Dan wilayah penjualannya kita bedakan Jawa dan Sumatera. Oke, semoga dapat dimengerti ya videonya. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, boleh silakan japri saya.
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.